Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar reaksi redoks konsep yang kedua, yaitu pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, pada reaksi redoks konsep kedua ini, kita diminta mampu menunjukkan mana spesi yang melepaskan elektron dan mana spesi yang menerima elektron. Kunci pada reaksi redoks ini adalah jumlah elektron yang dilepas, jumlahnya harus sama dengan jumlah elektron yang diterima. Nah, seperti halnya reaksi redoks yang pertama, kita harus menentukan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi pada suatu persamaan reaksi. Namun yang menjadi titik berat di sini adalah elektronnya. Nah, reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Zat yang melepas elektron disebut reduktor. Setelah reaksi, zat yang melepaskan elektron tersebut merupakan hasil oksidasi. Yang kedua, reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan atau penyerapan elektron. Zat yang menangkap elektron disebut oksidator. Setelah reaksi, zat yang menangkap elektron tersebut menjadi hasil reduksi. Nah, sini Ibu siapkan 3 contoh soal yang terdapat di LKS, yaitu pada halaman 34 soal nomor 3. Nah, ini contoh 1 dan contoh 2-nya. Nah, contoh 3 juga. Baik, kita akan lihat. Nah, untuk mempelajari reaksi ini, maka kuncinya adalah persamaan reaksi ini biasanya hanya terdiri atas 2 spesi, ya, 2 unsur. Untuk contoh nomor 1 kita punya tembaga dan seng. Selanjutnya terjadi perubahan, ada yang bermuatan positif, kemudian ada yang netral atau tidak bermuatan. Nah, sekarang supaya mudah kita lihat tembaga yang tadinya ion, jadi ini larutan tembaga direaksikan dengan padatan seng menjadi padatan tembaga dan larutan atau ion seng 12. Nah, kita buat ketika seperti ini, Cl2+ berubah menjadi Cl, kemudian Zn menjadi Zn2+. Nah, kita menunjukkan elektronnya. Elektron itu kan muatannya negatif, ya, negatif 1. Muatan elektron. Nah, di sini ada yang bermuatan positif. Berarti yang bermuatan positif itu yang melepaskan, atau di sisi ini terjadi, kalau ia di sebelah kiri, ia menyerap elektron. Jadi kita tulis ditambah elektron. Elektronnya ditambah berapa? Ditambah 2. Maka ini kan 2 plus dikurangi 2 min 2 hasilnya kan 0. Nah, seperti ini. Kemudian yang seng yang bermuatan positif itu di sebelah kanan. Jadi di sini yang kita tambah 2 elektron. Nah, jika elektronnya terletak di sebelah kiri tanda panah, ini disebut menyerap. Kalau elektronnya di sebelah kanan tanda panah, ini disebut melepaskan elektron. Nah, jumlah elektron yang diserap dengan jumlah elektron yang dilepaskan jumlahnya sama, berarti ini sudah selesai. Ya. Nah, sekarang yang mana reaksi reduksi, mana reaksi oksidasinya? Nah, kita kembali ingat tadi atau kita baca lagi. Reaksi oksidasi adalah yang melepaskan elektron. Melepaskan yang sebelah kanan, yang elektronnya ada di sebelah kanan tanda panah. Yang menyerap itu reduksi. Oke, berarti sekarang kita tulis pindahkan di sini. Reaksi oksidasi adalah yang ini ya. Nah, Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Selanjutnya, reaksi reduksinya
Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, sudah. Reduktornya. Kalau mau melihat reduktor, cari di reaksi oksidasi. Jadi reduktornya adalah yang sebelah kiri tanda panah. Zn. Hasil oksidasinya, nah ini tanpa menyertakan ini ya. Jadi ini adalah Zn2+. Untuk oksidatornya, cari di reaksi reduksi yang ada di sebelah kiri tanda panah. Jadi oksidatornya adalah Cu2+, kemudian hasil reduksi yang sebelah kanan tanda panah, Cu. Nah, begitu ya. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Oke, kita punya padatan magnesium direaksikan dengan ion besi menjadi ion magnesium dan padatan besi. Nah, untuk mengerjakan ini kita pisah buat setengah reaksi. Ini kan satu reaksi ya. Magnesium tadinya unsur bebas atau tadinya atom kemudian menjadi Mg2+. Nah, selanjutnya besi sebelum reaksi Fe3+, setelah reaksi jadi Fe. Nah, sekarang kita lihat cari yang bermuatan. Nah, ini kan bermuatan 2+. Berarti yang ini kita tambahkan elektronnya 2. Ini besi 3+, berarti ia melepaskan atau ia menyerap 3 elektron. Nah, kalau elektronnya ada di sebelah kiri tanda panah, ini disebut elektron dilepaskan. Kalau elektronnya ada di sebelah kiri, ini disebut elektron diserap. Nah, gitu ya. Untuk sementara, begini saja kita sudah tahu mana reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya. Nah, namun dalam reaksi redoks kita diharapkan mampu menentukan jumlah elektron yang dilepas dan diserap itu jumlahnya harus sama. Nah, jadi sebelum ini kita ke sini dulu. Kalau yang ini elektronnya yang dilepas ada 2 elektron, sementara besi memerlukan 3 elektron, maka kita cari KPK-nya. Ya, ini ibu garis, ini sebagai pembatas saja. Nah, jadi yang magnesium kita kalikan 3, jadi KPK antara 2 dan 3 kan 6 ya. Nah, ini kita kalikan 2. Jadinya yang kita dapat adalah jadi perubahan. Sekarang berarti semua spesi ini dikalikan 3. Jadi kita punya 3 Mg menjadi 3 Mg2+. 3-nya taruh di sini ya di depannya. Kemudian elektronnya 2 kali 3, 6. Nah, selanjutnya untuk besi juga sama. 2 Fe 3+ ditambah elektronnya yang ini kita kali 2, 6 elektron menjadi ini 1. Kalau tidak ada angka artinya 1, jadi 1 kali 2 Fe. Nah, perhatikan elektron yang dilepas jumlahnya sama dengan elektron yang ditangkap. Nah, sudah. Selanjutnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau elektronnya kalau elektronnya ada di sebelah kanan, berarti ia melepaskan. Elektron dilepaskan. Kalau elektronnya di sebelah kiri, berarti elektron diserap. Oke. Nah, yang melepaskan elektron adalah reaksi oksidasi. Berarti reaksi oksidasi kita tulis di sini. Mg menjadi Mg2+ ditambah 2 elektron. Reaksi reduksinya yang elektron yang diserap berarti Fe3+ ditambah 3 elektron menjadi Fe. Reduktornya yang mana? Reduktor cari di reaksi oksidasi. Ini Mg yang sebelah kiri. Hasil oksidasi cari di sebelah kanan, yaitu di reaksi oksidasi. Sehingga ia adalah Mg2+. Untuk oksidator cari di reaksi reduksi. Yang sebelah kiri tanda panah. Jadi ia adalah
Fe3+. Untuk hasil reduksi, cari di reaksi reduksi di sebelah kanan tanda panah, yaitu Fe. Ya. Selanjutnya contoh yang ketiga. Nah, sama seperti ini, tapi perhatikan muatannya tidak muncul. Kita tulis seperti ini ya. Ca menjadi Cl 2+ menjadi. Nah, Ca itu adalah golongan 2A. Jadi ia akan menjadi Ca2+ ya. Ini di ikatan kimia kita belajar ini. Kalsium melepaskan 2 elektron. Kemudian klornya golongan 7A, ya pasti jadi ion negatif. Ini negatif. Jumlahnya di sini ada 2, kita tulis di depannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat yang bermuatan positif ada sebelah kanan, maka kita tambahkan elektronnya 2. Nah, selanjutnya yang ini negatif di sini. Kalau yang ini elektronnya di kanan sudah kita tentukan, di sini tidak mungkin di kiri, jadi tidak mungkin di kanan lagi posisinya, pasti di kiri, ya 2 elektron. Nah, kenapa 2? Nah, elektron itu kan muatannya 1 ya, -1. Ini klornya ada 2, ini -1, jadi 2 kali -1 hasilnya 2. Jadi elektron yang diserap itu ada 2. Kalau elektronnya hanya 1, masih kurang 1. Nah, misalkan ini. Ya. Seperti ini, maka yang kita hasilkan baru Cl- saja. Padahal klornya ada 2. Kalau klornya 1, yang kita hasilkan begini. Tapi kalau klornya 2, maka elektron yang diserap itu ada 2 dan akan menghasilkan 2 ion klor. Nah, sekarang reaksi oksidasinya mana? Reaksi oksidasi yang melepaskan elektron. Nah, yang ini, yang elektronnya ada di sebelah kanan tanda panah. Di sini kita tulis reaksi oksidasinya Ca menjadi Ca2+. Reaksi reduksi, reaksi yang menyerap elektron, yang elektronnya ada di sebelah kiri tanda panah. Jadi kita tulis Cl2 menjadi 2Cl-. Reduktornya mana? Cari di reaksi oksidasi, yang sebelah kiri tanda panah. Ca. Hasil oksidasi yang mana? Yang ada di sebelah kanan reaksi oksidasi. Sebelah kanan tanda panah. Ca2+. Oksidator, cari di reaksi reduksi, yang sebelah kiri tanda panah. Jadi oksidatornya Cl2. Hasil reduksi, cari di reaksi reduksi. Letaknya yang di sebelah tanda panah. Nah, ini Cl-, ya, 2-nya tidak kita tuliskan. Oke, itu untuk reaksi redoks konsep yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami.